Mas persiapan timnas buat Asian Games? Sekarang kita sedang memasuki tahap ya menuju ke akhir persiapan lah. Minggu depan kita juga ada internal scrimmage. Rencananya kita akan panggil beberapa pemain impor untuk scrimmage dengan anak-anak. Itu dari tanggal 12 September sampai 19 September. Kita akan try in lah bahasanya. Abis itu memang di persiapan kali ini cukup sulit karena ada 7 pemain yang memang berhalangan. Di antaranya ada beberapa yang seperti cedera dan operasi seperti Pras dan Julian. Lalu ada yang cedera tetapi hanya rehabilitasi aja, itu ada Agassi dan Arki. Lalu ada pemain kita Derek berhalangan karena memang sudah memasuki jadwal persiapan tim dia di NCAA. Lalu ada kabar baik juga, pemain kita Marcus Bolden berhalangan karena dia mendapatkan kontrak di NBA. Satu lagi yang pasti Abraham juga. Walaupun saya sekarang berharap benar-benar permasalahan dia bisa diselesaikan supaya dia bisa tetap cepat join ke tim nasional. Tetapi memang beberapa hari belakangan ini saya juga dengar kemungkinan ada titik terang antara di kasus ini. Kita dari Perbasi dan dari Timnas 100% menghargai proses hukum yang sedang dijalankan oleh Abraham dan klubnya, dan tidak mau ada intervensi dari kita karena memang itu urusannya memang antara Abraham dan klub yang dia menandatangani kontrak sebagai pemain profesional. Kita harap secepatnya selesai, dan saya dari semua orang saya kepingin banget gitu Abraham main lagi di tim nasional. Dan semoga ya, karena dia udah break berapa lama nih, nggak ketinggalan nih sama adik-adiknya yang belum stop latihan dari SEA Games Kamboja ya, bisa dibilang, karena mereka setelah Kamboja kan lanjut IBL, setelah IBL langsung ke Syria, lanjut ke Asian Games ini persiapan. Nah, berarti dengan kata lain, kalau misalnya nanti masalah Abraham dan klubnya selesai, berarti Perbasi bisa manggil lagi buat jadi masuk timnas gitu ya Mas? Ya pasti sih, karena kan ya sekarang kan permasalahan sedang ada di pengadilan kan. Kita sebagai federasi olahraga juga nggak bisa ikut campur apa-apa gitu. Kita bukan kuasa hukum, kita bukan siapa-siapanya dia gitu. Jadi kita hanya memberikan support saja sebagai ayo semoga menemukan titik terang, karena memang Abraham ya kita tidak bisa pungkiri masih menjadi salah satu pemain terbaik yang kita punya gitu. Kasian juga untuk Abraham, dia udah lama sekali tidak berkompetisi. Ya kayak tadi saya bilang, takut ketinggalan sama adik-adiknya gitu. Jadi teman-teman juga fans basket harus support juga adik-adiknya. Jadi jangan cuma fokus ke Abraham aja, kita juga harus kasih kesempatan juga ke untuk pelapis itu Mas, siapa aja Mas yang akan dipanggil nanti untuk melapis pemain-pemain 7 yang tadi tidak dipanggil sudah? Oh, memang ada beberapa pemain yang baru akan berkompetisi di timnas senior. Ada Erga juga dari Syria kemarin ya. Erga Pandu Reza tuh dari Syria kemarin baru pertama kali. Lalu ada Ali Bagir, ada juga Nixon, ada lagi siapa aja? Ya ada, itu aja udah berapa tuh? Udah 5 tuh ya. Pokoknya ada beberapa memang pemain yang baru pertama kali di timnas senior Mas. Sementara untuk target sendiri Mas, ada target khusus ya kalau untuk Perbasi ini melihat persaingan di Asia gini? Kita kan juga maksudnya kita memiliki target itu juga harus dengan realita komposisi tim seperti apa, dimana komposisi tim kita 8 orang
pemain kita di SEA Games yang mendapatkan emas tuh berhalangan bermain. Ya jadi memang kita fokus di memberikan kesempatan pemain-pemain muda ini atau pemain-pemain yang debutan di timnas senior untuk mendapatkan pengalaman juga di international event gitu. Tapi juga ya kita tidak bisa datang ke sana hanya untuk main aja gitu. Kita akan mencoba untuk bisa memberikan kejutan juga karena grup kita juga grup kuat, ada Korea, Qatar, dan satu lagi siapa Masku? Korea, Qatar, Korea, Qatar, Indonesia, ada satu lagi ya pokoknya negara-negara kuat lah yang ada di grup kita. Dan kalau misalnya kita cross juga berkesempatan ketemu Filipina. Jadi ya menarik lah nih Asian Games kali ini. Ada uji coba lawan negara mana sebelum? Nah itu tadi yang saya bilang. Yang buat try-in itu. Jadi kita rencanakan minggu depan ada try-in. Try-in itu ada 3 pemain import yang kita panggil, tambah beberapa juga, plus ada beberapa pemain lokal yang akan try-in. Ini sebetulnya persiapan yang mirip di SEA Games Hanoi. Kita panggil waktu itu ada beberapa pemain import juga. Berarti terkait regulasi pemain naturalisasi yang bisa dibawa masih menunggu keputusan UNCOI ya, Mas? Sebetulnya bukan keputusan KOI, Mbak. Jadi keputusannya itu dari Hangzhou Asian Games Organizing Committee. Itu yang kita masih tunggu sampai sekarang jawabannya. Itu udah sekitar 3 minggu kita kirim surat, itu belum ada jawaban. Tetapi uniknya dari Olympic Committee negara tetangga kita Filipina sudah mengeluarkan klaim bahwa bebas untuk naturalisasi, tetapi ya kita hanya berpegangan dengan apa yang KOI informasikan ke kita lah gitu. Ya, Bang Jeremy, latihan perdana hari ini apa aja sih Pak, bisa dijelasin ya kondisi pemainnya? Sebetulnya latihan perdananya udah lama sih Mas, sudah dari kemarin selang kita pulang dari Syria itu libur sekitar 3-4 hari itu sudah latihan gitu. Jadi bukan hari ini bukan latihan perdana. Memang kita sekarang di 1 minggu ini benar-benar diporsikan, gimana hari ini kita fokus di individual skill, kemarin kita fokus di tim, dan tadi pagi kita fokus di strength and conditioning, dan itu memang sudah porsi-porsi yang ditentukan oleh coaching staff kita gitu. Nah itu pemain-pemain kayak Bolden, Derek itu bisa main di Asian Games nggak sih Mas? Nggak dengerin deh tadi. Nggak dengerin betul. Derek sedang studi Mas. Oh. Kirain buat nanti play-in-nya doang yang nggak datang. Oh enggak. Kan tadi saya bilang ada 7 orang berhalangan main di Asian Games. Oh iya. Derek sedang studi di NCAA, itu mulai kompetisi, jadi pra kompetisi, jadi untuk sekarang belum bisa diganggu. Untuk Bolden dapat kontrak NBA. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.